Salam, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Sebelum kita beraktivitas, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan kasih Tuhan dan napas kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami akan beraktivitas ya Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan renungan pagi untuk hari ini. Terima kasih berkati acara kami ini Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam saudara-saudara sekalian, renungan buat kita, renungan harian untuk pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025. Nats yang diambil adalah Matius pasal 15 ayat 32. Demikian dikatakan di sana. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Demikian dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Alai di jauh Yesus ma kasisiana tu jolona didokma. Melengleng ate-ateku mida natorpon. Ainu ngapola tulwari diingani ahu jaladang adong balajo nasida. Dang hum rohaku pamulihon nasida. Sojolo nilehon mangan. Sotung hadorusan nasida mawon didalani. Saudara-saudara yang kekasih, konteks renungan buat kita pada pagi hari ini yaitu tentang kisah Yesus mau memberi makan 4.000 orang. Ajaran Yesus adalah mau menunjukkan belas kasihan dan kepeduliannya terhadap kebutuhan fisik orang banyak. Dalam kisah ini, Yesus kembali berperan sebagai sang pemberi. Menurut ayat 32 ini, ia telah melayani mereka selama 3 hari. Kemungkinan besar ia mengajarkan sekaligus memberi penyembuhan kepada orang-orang yang ada di sana. Itu adalah pelayanan kasih yang sangat panjang dalam kehidupan beriman kepada Yesus. Yesus merasa kasihan kepada orang banyak dan tidak ingin mereka pergi dalam keadaan lapar. Memberi makan orang lapar dan memenuhi kebutuhan dasar orang tersebut adalah bagian dari pelayanan belas kasihan daripadanya. Hal ini berakar pada karakter Yesus. Tuhan kita merasakan simpati yang mendalam bagi orang banyak yang ia layani dalam ayat hari ini. Menyadari sepenuhnya bahwa para pendengarnya tak berdaya dan teraniaya seperti domba tanpa gembala. Yesus berusaha lebih sekedar menyembuhkan penyakit mereka, melainkan juga mereka mau dipenuhi kebutuhan mereka akan rasa lapar mereka. Kerinduannya adalah untuk datang menolong mereka, memberi makan bagi tubuh mereka yang lemah. Yesaya mengatakan bahwa Tuhan kita adalah gembala yang lembut, yang dengan lembut dan penuh perhatian memimpin serta menggendong anggota kawanannya yang paling lemah dan tak berdaya. Kehendaknya adalah agar kita bergantung hanya kepadanya, merasa cukup dengan pemeliharaannya, bersandar sepenuhnya kepadanya pada kecukupannya. Yang pasti inilah jalan menuju berkat yang melimpah. Meskipun itu mungkin membawa kita ke jalan yang sulit, yang mungkin tidak kita pilih jalan tersebut. Merasa cukup dengan pemeliharanya akan menghindarkan kita dari rasa takut, cemas yang begitu lazim yang kita alami pada saat ini. Ini bukan berarti kita tidak bekerja dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, tetapi itu berarti kita menyerahkan hasilnya ke dalam tangannya yang maha kuasa itu. Dia ingin kita menyadari bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Ketika Yesus berkata kepada umatnya bahwa dia ingin memberi makan orang banyak yang lapar itu, tetapi para muridnya
menolak. Itulah kodrat manusia. Yesus akan mengajarkan mereka sekali lagi tentang pelajaran tentang kecukupan. Jika mereka mau bersandar kepada pimpinan dan kuasanya, yang senantiasa memberi mereka untuk layak dipakainya, sama seperti dia mempersiapkan setiap jiwa yang taat yang mengasihinya. Kristus mengambil sedikit makanan yang tersedia, memberkatinya dan memuaskan semuanya. Selalu ada belas kasihan dan kasih karunia yang cukup bersama Kristus untuk memenuhi keinginan terbesar kita dengan kepuasan yang berlimpah. Kita tidak pernah kehilangan arah selama persekutuan dengan Sang Guru. Peristiwa berikut merupakan peristiwa yang kedua di mana Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan roti yang sangat sedikit. Sekali lagi, yang menggerakkan Yesus adalah belas kasihan kepada banyak orang. Betapa besar belas kasihan di dalam hati Yesus. Dia sangat mudah digerakkan oleh belas kasihannya untuk melakukan sesuatu. Inilah belas kasihan yang sejati. Dia bertindak karena digerakkan belas kasihan. Belas kasihan tanpa tindakan adalah belas kasihan palsu. Tindakan tanpa belas kasihan adalah tindakan yang berpura-pura. Belas kasihan Yesus juga tidak hanya mencakup keadaan rohani dari umatnya saja. Dia juga sangat memelihara keadaan fisik mereka. Tuhan Yesus tidak hanya sedih melihat kedegilan hati atau kebusukan rohani orang-orang Israel saja. Dia juga sedih karena keadaan fisik umatnya yang begitu lemah. Tuhan tergerak oleh belas kasihan karena mereka melihat orang yang lapar. Di manakah belas kasihan kita? Tindakan apa yang kita lakukan kalau didorong oleh belas kasihan itu? Kita perlu belajar menyesuaikan hati dan perasaan kita untuk selaras dengan hati dan perasaan Yesus Kristus. Saudara-saudara, inilah pernyataan kedua kali dari Yesus Kristus bahwa Dialah Allah yang memelihara kehidupan umat manusia. Dialah yang memelihara umatnya sehingga umatnya cukup dalam segala sesuatu, bahkan berkelimpahan. Saat ini kita masih menanti kepenggenapannya. Kita diingatkan lagi bahwa meskipun kerajaan Allah belum secara final dinyatakan di dunia ini, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah gagal memberikan penyertaan, pemeliharaan dan berkat-Nya untuk memelihara umat-Nya. Dialah yang akan mencukupkan. Tuhan tidak pernah melayani kerakusan dan keserakahan hidup siapapun. Tuhan memberkati setiap sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan umat manusia. Tuhan tetap memberi kepada mereka dengan limpah, tetapi tidak menjadi terlalu berlimpah. Meskipun Dia memberi dengan limpah, tetapi tetap berdasarkan keperluan mereka. Tetapi Dia rela memberikan pemeliharanya bagi kita sehingga kita tidak akan kekurangan apapun oleh karena Dia. Mari kita belajar untuk terus memiliki iman. Kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Kita tahu Dia akan memelihara segala sesuatu yang menjadi miliknya. Hingga pada akhirnya Dia akan memelihara iman domba-dombanya. Dia juga akan memelihara kehidupan domba-dombanya. Dia mencukupkan makanan para domba-dombanya. Dan domba-dombanya tidak akan pernah kekurangan apapun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami telah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami. Kami bersyukur akan hidup kami, apa yang kami miliki. Kami bersyukur karena apa yang kami perlukan, kami dapatkan dari Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk menyadari kelimpahan berkat-Mu sehingga kami tidak terjerat di dalam dusta iblis yang menipu kami menjadi orang-orang yang serakah, yang tidak tahu bersyukur kepada-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan untuk memasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
di dalam kebertundukan dan kegigihan untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan di HKBP Duku Kupang, supaya segala kekurangan kami Engkau cukupkan segala kebutuhan kami. Begitu juga tragedi yang terjadi di Sumatera, Aceh, Padang ya Tuhan. Tuhan cukupkan, Tuhan campur tangan dalam pemeliharaan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih anugerah dari Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Horas. Salam.